Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Salam kenal dengan saya Helmi Hakim, guru pengajar sejarah dari SMA Negeri 13 Banjarmasin. Izinkan saya Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, kali ini saya akan membagikan praktik baik mengenai optimalisasi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar pada fitur asesmen murid. Adapun yang menjadi tujuan dalam saya membagikan praktik baik ini adalah karena melihat pada fakta dan realita di lapangan, masih banyak guru-guru yang tidak melakukan asesmen awal pembelajaran dengan memetakan peserta didik berdasarkan kemampuan dan cara belajar mereka. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi yang diharapkan oleh pemerintah saat ini tidak bisa berjalan secara optimal dan dengan baik. Nah, asesmen diagnostik ini bisa kita gunakan menggunakan platform Merdeka Mengajar pada fitur asesmen murid. Nah, izinkan kali ini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana pemanfaatan, penggunaan, dan pengelolaan asesmen murid ini pada platform Merdeka Mengajar. Tujuan akhirnya adalah kita mampu memahami dan mengetahui bahwa betapa pentingnya pengelompokan peserta didik berdasarkan kemampuan dan gaya belajarnya. Langsung saja Bapak Ibu guru hebat, saya akan coba mempraktikkan bagaimana cara menggunakan asesmen murid dari pemilihan asesmen sampai proses membagikan asesmen murid ini sampai pada tahap terakhir. Nanti juga akan saya perlihatkan bagaimana tampilan asesmen murid ini ketika dijawab oleh peserta didik dan bagaimana finalisasi akhirnya kita melakukan pengelolaan penilaiannya sampai kita dapat melihat dan membaca grafik dari hasil asesmen diagnostik ini yang nantinya dapat kita gunakan untuk membuat perencanaan pembelajaran. Langkah pertama, Bapak Ibu guru hebat, yang perlu kita lakukan adalah kita membuka peramban browser pada laptop kita. Nah, kali ini yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa platform Merdeka Mengajar sudah bisa diakses menggunakan laptop selain menggunakan HP. Nah, kali ini saya akan mempraktekannya menggunakan laptop ya Bapak Ibu ya. Nah, kita langsung ketik saja di sini Merdeka Mengajar. Nah, setelah masuk pada bagian ini, langsung kita klik bagian Merdeka Mengajar, maka akan tampil tampilan seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, di sini, di dalam platform Merdeka Mengajar, banyak sekali menyediakan fitur-fitur yang dapat kita kembangkan untuk pemanfaatannya dalam implementasi kurikulum Merdeka di sekolah kita. Ada fitur asesmen murid, ada fitur perangkat ajar, ada fitur pelatihan mandiri, kemudian ada bukti karya, dan fitur tentang kurikulum Merdeka. Tapi kita fokus saja untuk saat ini untuk membahas fitur dan pemanfaatan fitur asesmen murid. Kalau sudah pada bagian ini Bapak Ibu, kita langsung pilih saja lihat pemilihan asesmen murid. Nah, sebelumnya untuk sampai ke tampilan ini biasanya Bapak Ibu guru hebat, kita biasanya akan diminta untuk login dulu menggunakan akun belajar ID kita. Nah, jika sudah sampai pada laman ini Bapak Ibu, kita pilih saja asesmen yang akan kita gunakan itu pada fase apa atau pada kelas berapa. Saya ingin menggunakannya pada fase E, Bapak Ibu ya. Nah, lalu kita terapkan. Kemudian karena mata pelajaran saya itu sejarah, sangat dekat bukan dengan numerasi tapi dengan literasi. Sehingga saya memilih pada bagian literasi, kemudian saya pilih bagian terapkan. Nah, di sini di bagian literasi ada dua pilihan asesmen yang bisa kita gunakan. Karena sejarah itu dekat dengan teks informasi, saya untuk saat ini menggunakan teks informasi. Nah, pada sampai bagian ini, Bapak Ibu, setelah kita mengklik dari teks informasi, akan muncul tampilan seperti ini.
ada detail, ada daftar soal. Dan detail soal itu adalah menunjukkan tentang berapa jumlah soal dan berapa durasi waktu yang bisa mereka mengerjakan, dan ada cakupan materi, ada tujuan asesmen diagnostiknya, dan mengapa perlu diadakan asesmen diagnostik, serta komposisi paket soalnya, ada 2 pilihan ganda, 6 pilihan ganda kompleks, 2 pencocokan, dan 2 uraian. Nah, setelah sampai pada bagian ini, kita juga dapat melihat daftar soalnya. Bagaimana sih tampilan dan bentuk soalnya ketika kita nanti melihat pada tampilan peserta didik yang akan menjawabnya. Tampilannya seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah kita sampai pada bagian ini, kemudian kita klik gunakan asesmen ini. Ketika kita diklik menggunakan asesmen ini, ada 2 opsi Bapak Ibu guru hebat, ada menggunakan sistem online, ada yang sifatnya offline. Nah, kali ini saya ingin menggunakan sistem online. Kita klik lanjut Bapak Ibu ya. Setelah kita klik lanjut, kita akan diminta untuk menentukan pilihan, bisa kita menggunakan kelas yang sudah kita buat, atau kalau Bapak Ibu belum membuat kelas atau belum memiliki kelas, kita klik saja buat kelas, kemudian kita klik kelasnya kelas berapa, misalkan kelas 10.1 atau 10.2, kemudian lagi tingkatnya itu adalah tingkat kelas 10, Bapak Ibu ya. Kemudian tahun ajarannya tahun 2021 atau 2022 atau 2023. Lalu kita bisa klik simpan Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita klik simpan, nah nanti ini secara otomatis kita akan gunakan asesmen, kita klik kelas yang sudah kita buat tadi, kemudian kita klik lanjut Bapak Ibu ya. Kemudian langsung kita pilih buat tautan. Nah, akan muncul tautan dari asesmen tadi Bapak Ibu yang dapat kita bagikan, baik itu melalui WhatsApp ataupun perangkat lainnya yang memungkinkan terbentuk atau adanya komunitas belajar dalam platform apapun. Nah, di sini ada pilihannya WhatsApp dan lainnya. Lain ini bisa berupa Google Classroom, Ruang Guru, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah sampai pada bagian ini, kita klik bagikan, kemudian kita bagikan bisa melalui WhatsApp dan bisa melalui fitur-fitur lainnya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, setelah kita bagikan link tadi kepada peserta didik, kemudian kita menunggu mereka mengerjakan asesmen tadi, baik di bawah pengawasan kita atau di bawah pengawasan guru lainnya yang membantu kita dalam pelaksanaan ini. Kemudian kita masuk kembali pada ketika kita memastikan mereka sudah mengerjakan dan menjawab soal tersebut, kita masuk kembali pada platform Merdeka Mengajar, kemudian kita pilih lagi asesmen murid, kemudian di sini akan muncul pilihan pilih asesmen atau asesmen saya. Nah, kita akan klik bagian fitur asesmen saya, Bapak Ibu ya. Nah, di bagian fitur asesmen saya ini, inilah asesmen yang sudah kita bagikan tadi kepada peserta didik kita. Kemudian kita, karena soal tadi pilihannya ada esai ya Bapak Ibu ya, maka kita diminta untuk mengoreksi. Nah, bagaimana cara mengoreksi soal atau mengoreksi jawaban dari peserta didik kita yang berupa esai ini? Nah, ini akan saya coba contohkan. Nah, di sini ada pilihan, kita klik saja. Di sini ada keterangan satu uraian yang belum diperiksa. Jadi sisanya berarti ini sudah terperiksa, berarti ada satu peserta didik yang belum saya periksa, yang tadi telah menjawab soal asesmen. Nah, bentuk pilihannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti jawaban peserta didik seperti ini, jawabannya, kemudian lagi di sini ada pilihan benar atau salah. Di sini ada pilihan lihat kunci jawaban. Jika kita dihaluskan dan ditempelkan pada bagian luka bakar. Lalu jawaban peserta didik dihaluskan dan ditempelkan pada bagian luka, maka kita pilih jawaban anak tadi untuk koreksinya adalah benar. Kemudian di bagian soal nomor 2 uraian, di sini kita bisa lihat kunci jawabannya, pilihannya adalah 1, 3, 5 atau 1, 3, dan 5. Di sini jawaban anak 1, 2, dan 3. Secara otomatis dia anak ini salah. Kemudian lalu kita klik simpan hasil. Maka secara otomatis akan muncul pembagian kelas seperti ini dan anak ini membutuhkan intervensi khusus karena nilainya 8 dari 100. Nah, Bapak Ibu guru hebat, setelah kita koreksi tadi semua dari hasil jawaban peserta didik kita,
kemudian kita dapat masuk kembali kepada kelas hasil asesmen yang kita buat tadi. Nah, ketika kita sudah masuk ke kelas yang bersangkutan di kelas 10.2, kemudian di sini ada partisipasi murid dan di sini ada pilihan analisis kelas. Nah, di dalam analisis kelas akan muncul nanti yang namanya bentuk pengelompokan kemampuan berdasarkan kemampuannya. Nah, dari hasil asesmen yang sudah saya gunakan tadi, dari total 25 peserta didik yang sudah mengerjakan, 22 murid saya itu paling banyak memerlukan intervensi khusus. Kemudian ada 2 murid yang memiliki pemahaman dasar dan ada 1 murid yang sudah mahir. Di sini juga ada fitur kita bisa klik untuk keterangan lebih rinci siapa-siapa saja peserta didik kita yang memiliki intervensi khusus tadi. Nah, kita bisa lihat pada fitur bagian lihat selengkapnya. Inilah hasil dari nilai keseluruhan peserta didik kita yang memiliki intervensi khusus atau yang perlu diperlakukan secara khusus dalam kegiatan pembelajarannya. Kemudian kita juga bisa melihat siapa-siapa saja anak didik kita yang sudah memiliki pemahaman dasar dalam kemampuan literasinya. Nah, ada 2 orang peserta didik di sini. Kemudian kita juga bisa melihat siapa saja peserta didik kita yang memiliki kemampuan cakap. Tidak ada Bapak Ibu guru hebat ya. Kemudian ada 1 peserta didik yang memiliki kemampuan mahir. Nah, kita bisa melihat selengkapnya berapa nilainya. Nah, ini Bapak Ibu, nah setelah kita sampai kepada bagian ini, secara otomatis kita sebagai pendidik telah mendapatkan data yang akurat untuk melanjutkannya dalam penyusunan perencanaan pembelajaran. Berdasarkan data ini, secara otomatis Bapak Ibu guru dapat menentukan materi esensial berdasarkan capaian pembelajaran yang ada, hal-hal seperti apa, model pembelajaran seperti apa, metode seperti apa, dengan kondisi siswa seperti ini. Jadi secara keseluruhan pada umumnya peserta didik kita memiliki kemampuan intervensi khusus. Berarti kita harus memperlakukan mereka dengan cara berbeda dan penyampaian kepada mereka pun harus menggunakan metode pembelajaran yang variatif, media yang variatif, dan instrumen penilaian yang sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, sampai di situ Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, tutorial optimalisasi pemanfaatan fitur asesmen murid pada platform Merdeka Mengajar. Semoga membantu dan mampu memberikan solusi dalam pemecahan masalah kita. Walaupun kita sadar platform Merdeka Mengajar pada fitur asesmen murid ini belum lengkap dan belum sempurna, tetapi setidaknya kita sudah mulai mencoba meraba-raba dan belajar secara mandiri untuk bisa memberikan hal yang terbaik kepada peserta didik kita guna terciptanya visi pendidikan nasional mewujudkan generasi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Sampai jumpa lagi di lain waktu dengan saya. Saya di sini Helmi Hakim, memohon maaf apabila dalam penyampaian dan penuturan banyak terdapat kesalahan. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mewujudkan merdeka belajar melalui Merdeka Mengajar.